Shalom, saudaraku dan sahabatku, senang sekali malam hari ini dapat berjumpa kembali bersama dengan saudara semua di dalam program PPKM Pujian, Penyembahan, Kesembuhan, Mujizat. Yang menjadi doa saya kepada Tuhan malam hari ini adalah semua saudaraku dan sahabatku yang mengikuti tayangan malam hari ini mengalami sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Alami mujizat, kesembuhan, bahkan lebih daripada itu alami keselamatan dari Tuhan. Saya mendengar banyak sekali orang-orang yang memberitahukan kepada saya bahwa keluarga mereka terpapar COVID dan harus isolasi mandiri, bahkan ada yang masuk rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Dan puji Tuhan, saya mendengar bahwa ada beberapa keluarga yang sudah mengalami pemulihan, keadaannya sudah mulai membaik, dan mereka boleh pulang ke rumah. Senang sekali bisa mendengarkan berita sukacita itu. Tapi juga ketika kita membuka televisi kita mendengarkan melihat di sosial media, kita mendengar banyak berita-berita memperlihatkan bahwa jumlah kematian yang meningkat dalam beberapa hari terakhir ini. Sehingga hal-hal ini bisa membuat orang-orang yang ada di sekeliling kita ini cemas, kegelisahannya meningkat, kecemasannya meningkat, kemudian mereka menjadi semakin panik, bingung karena COVID ini orang berkata ngawur. COVID ini sudah membuat keadaan yang kita rencanakan, kita planningkan, kita pikirkan matang-matang akhirnya berantakan semua dan semua mengalami yang namanya ketakutan karena COVID ini. Memang kita tidak boleh lalai, kita tidak boleh ceroboh, bahkan kita tidak boleh abai. Sekali lagi, kita tidak boleh abai berkata bahwa COVID itu tidak ada. Kita tidak boleh abai terhadap COVID ini. Saya menghimbau kepada saudaraku semua, sahabatku semua agar tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat, mencuci tangan, rajin-rajinlah mencuci tangan, memakai masker, dan sekarang harus memakai masker ganda. Sudah bisa menggunakan masker medis, kemudian sudah gunakan lagi masker kain atau sudah menggunakan masker yang lebih baik untuk menjaga supaya saudara tidak mengalami penularan dari orang-orang di sekeliling saudara. Ya, lakukan prokes, jaga jarak, menjauhi kerumunan-kerumunan, batasi mobilitas saudara di tempat umum. Memang kita harus ekstra hati-hati ketika berada di luar rumah. Kita bepergian, kita sedang melakukan aktivitas di luar rumah, sebaiknya saudara tidak kemana-mana jika memang saudara tidak perlu untuk keluar dari rumah. Tetaplah berada di dalam rumah. Saya percaya ada mujizat di rumahmu. Saya percaya ada Tuhan yang memberkati saudara semua di rumahmu. There is miracle in your house. Katakan amin. Dengan kematian yang semakin meningkat ini, maka banyak orang yang takut alami kematian. Bahkan sebelum COVID ini pun juga banyak orang takut dengan yang namanya kematian ini. Dan malam hari ini khusus saya ingin mengajak saudara semua merenungkan apa yang dikatakan oleh Bible, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang kematian. Ketika kita melihat kehidupan di dunia ini, maka semua kehidupan ini ketika didekati oleh yang namanya kematian ini, pasti kalah, pasti mengalami kekalahan. Orang miskin didekati dengan kematian pasti mati. Orang kaya pun juga akan mati. Orang pintar, orang muda, orang yang berusia tua, mungkin bayi yang baru lahir, pengusaha, dokter, siapapun, semua orang jika didekati dengan yang namanya kematian pasti akan mengalami kekalahan, pasti akan mati. Namun saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa ada pribadi kasih yang mampu menjauhkan orang dari yang namanya kematian. Pada awalnya memang kematian akan mendekati pribadi kasih ini, dan pribadi kasih ini juga mati pada awalnya. Namun pada hari yang ketiga, kasih ini bangkit, kasih ini menang atas kematian. Pribadi kasih ini sanggup menjauhkan manusia dari yang namanya
kematian. Dan saya ingin beritahukan kepada saudara, pribadi kasih ini adalah Yesus. Siapapun yang ingin menang atas kematian, sewaktu dia hidup di bumi, hiduplah di dalam Yesus, di dalam Kristus. Hiduplah di dalam kasih, maka maut atau kematian itu tidak akan menang atas kehidupanmu. Apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam Bible tentang kematian? Kita melihat yang pertama adalah Abraham. Abraham yakin bahwa Elohim ini Tuhan yang mencipta, the creator God. Elohim ini Tuhan yang berkuasa, the powerful God. Tuhan yang disebut Elohim ini berkuasa membangkitkan orang dari yang namanya kematian. Mengapa Abraham berkata ini? Karena ketika dia diuji mempersembahkan Ishak, dia percaya bahwa dari sana juga dia akan seakan-akan telah menerima Ishak itu kembali. Dia percaya bahwa sekalipun Ishak sudah dipersembahkan kepada Elohim, dia percaya bahwa Ishak ini akan hidup kembali, akan dibangkitkan kembali. Jadi Abraham punya keyakinan bahwa Elohim itu lebih besar dari yang namanya kematian. Tokoh yang kedua adalah Paulus. Apa yang dikatakan oleh Paulus tentang kematian? Dikatakan bahwa Paulus punya keyakinan bahwa kematian, kehidupan, penguasa, kuasa, makhluk lain, apapun yang ada di dalam kehidupan ini. Dia mulai dengan satu kata, kematian. Paulus yakin bahwa kematian tidak dapat memisahkan dia dari kasih Elohim yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus berkata dan ingin menyampaikan berita baik ini kepada kita semua, bahwa Kristus itu lebih besar daripada kematian. Yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus di dalam Bible dia berkata, dan orang mendengar apa yang dia katakan. Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, meskipun telah mati, ia akan hidup lagi. Jadi kita melihat bahwa Yesus lebih besar dari kematian. Dan malam hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, kematian itu bukan tentang akhir dari segala-galanya. Tetapi sebaliknya, kematian itu adalah awal dari kehidupan yang kekal di surga. Bukan di bumi, tetapi di surga. Karena kita percaya, kita disebut sebagai warga surga, kita dijadikan warga surga oleh Tuhan Yesus yang punya surga. Jadi kematian adalah kehidupan awal kita bersama dengan Tuhan di surga, di tempat yang baru, bukan di bumi ini. Yang kedua, kematian itu bukan tentang sebuah perpisahan. Biasanya kan suami istri terpisah oleh karena kematian di bumi ini. Mungkin orang tua dengan anak dengan orang tua, mungkin mertua dengan menantu, mungkin kita dengan teman kita, dengan sahabat kita, mungkin jemaat dengan gembala, mungkin aktivis dengan rekan pelayanan yang lain. Kita seakan-akan terpisah ketika kematian itu datang. Saya mau sampaikan bahwa kematian itu bukan tentang perpisahan, tetapi kematian itu tentang dikumpulkan oleh Elohim bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13-14 berkata, saudara-saudaraku, aku ingin supaya kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita, jangan sedih, jangan susah hatimu, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Elohim bersama-sama dengan Dia. Jangan susah, jangan gelisah, jangan sedih hatimu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Yang berikutnya, kematian itu bukan tentang ketakutan atau perasaan takut, tetapi kematian itu tentang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saya ingin menyampaikan kabar baik ini kepada saudara-saudara semua. Jangan gelisah hatimu,
sebagaimana engkau percaya kepada Elohim, kepada Tuhan yang menciptakanmu, kepada Tuhan yang maha kuasa, yang sangat berkuasa, percayalah juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya, ketika kematian itu datang, jangan takut, karena kematian itu bukan tentang kehilangan. Kita kehilangan orang yang kita cintai, kita kehilangan waktu-waktu kita bersama dengan dia, kita kehilangan saat-saat yang terbaik, kita bisa dicintai, kita bisa mengasihi, mungkin kita bisa memeluk, kita bisa dipeluk. Kita berpikir bahwa ketika kematian itu datang, kita nggak bisa memeluk lagi. Kita kehilangan sesuatu, kita kehilangan momen-momen terbaik dalam kehidupan kita. Kematian itu bukan tentang kehilangan, tetapi kematian itu tentang mendapat kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita, jika hidup itu adalah uang, maka ketika kematian itu datang, maka kematian itu adalah kehilangan. Jika bagi kita hidup itu adalah ambisi, maka ketika kematian itu datang, itu akan menjadi sebuah kehilangan. Jika bagi kita hidup itu adalah hanya melulu tentang keluarga, maka ketika kematian itu datang, itu akan menjadi kehilangan. Jika kehidupan ini adalah tentang kita menyesali dosa, kita melakukan dosa, menyesali dosa lagi, bertobat dari dosa, melakukan dosa lagi. Jika hidup ini adalah tentang dosa, maka ketika kematian itu datang, itu akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena dalam benak orang yang melakukan kesalahan, dia akan dihukum, dia akan dihakimi. Menjadi sesuatu yang menakutkan. Jika hidup ini adalah Kristus, maka kematian ketika datang itu adalah sebuah keuntungan buat kita. Jadi kematian itu bukan tentang sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang disebut dengan kerugian, kehilangan. Tetapi kematian itu adalah tentang keuntungan yang besar yang kita dapatkan, yang kita terima di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita dapat berkata bahwa Kristus akan diagungkan dalam hidup kita, entah melalui kehidupan ataupun kematian. Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada orang yang berkata begini, itu ada hamba Tuhan yang mendoakan seseorang, kemudian orang yang didoakan itu tidak sembuh, tapi orang yang didoakan itu malah mati. Kemudian orang-orang berkata bahwa, wah, orang itu ternyata nggak sembuh ya, malah mati ya. Dia memang nggak sembuh, tapi dia akhirnya mati. Apakah dia tidak disembuhkan? Apakah memang dia tidak disembuhkan? Apakah ketika kematian itu datang kemudian dia tidak sembuh? Ada orang yang kemudian bertanya kepada saya demikian. Lalu saya sampaikan bahwa ketika kita hidup, kita memuliakan Tuhan. Ketika kita mati, kita juga memuliakan Tuhan. Jadi ketika seseorang sakit, maka yang diharapkan orang itu adalah sembuh, sehat. Nah, ketika orang itu didoakan, dia bisa sembuh dan dia hidupnya panjang karena masih diberi kesempatan hidup. Tetapi ada juga orang yang didoakan sembuh, tetapi pada saat yang bersamaan dia harus pulang ke surga. Artinya dia harus meninggalkan dunia ini, dia mati. Pertanyaannya bukan soal dia mati atau dia hidup. Pertanyaannya adalah apakah dia sudah disembuhkan. Kalau saya percaya ketika Tuhan menjamah seseorang, dia akan disembuhkan. Cuman ketika orang disembuhkan, ada yang dia bangun, dia bangkit, kemudian dia pulang ke rumah, dia melanjutkan kehidupan. Tetapi ada juga orang yang sembuh, tapi dia pulang ke surga dan dia menikmati kehidupan bersama Tuhan di surga. Hidup, mati. Ketika kita hidup, hidup adalah Kristus, dan ketika kita mati itu adalah keuntungan. Memang ada 3 misteri dalam kehidupan manusia. Namanya misteri, kita tidak memahami, kita tidak mengetahui, bahkan itu membuat kita, ya itu sebuah rahasia Tuhan. Yang pertama adalah misteri tentang kelahiran. Kita tidak tahu kapan kita dilahirkan, di mana kita dilahirkan, dari keluarga yang seperti apa. Misteri yang kedua adalah ketika Tuhan datang, kita nggak tahu kapan itu waktunya. Yang ketiga adalah misteri tentang kematian. Kita nggak tahu kita akan meninggal, kita akan meninggalkan dunia ini kapan, kita akan mati, kita akan pulang ke surga kapan, dengan cara seperti apa, pada hari apa, kita nggak pernah tahu itu. Karena itu adalah misteri Tuhan.
Oleh karena itu, hidup ini perlu kita percaya sama Tuhan dan menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga berkata begini. Jangan gelisah hatimu, sebagaimana engkau percaya kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi orang yang tinggal di dalam Yesus adalah orang yang berbahagia. Mengapa demikian? Karena ternyata kematian itu memang akan datang. Kematian itu tidak dapat dihindari. Kematian itu pasti akan dialami semua orang. Ketika kita hidup, maka kehidupan itu disebut sebagai kehidupan yang bergerak. Kita bergerak. Karena apa? Karena kita hidup. Namun ketika kematian itu datang, maka kematian itu disebut sebagai keadaan di mana seseorang itu berhenti bergerak, nggak lagi bergerak. Jadi selama kita hidup, ya kita bergerak, kita melakukan sesuatu, kita menjalani kehidupan ini. Mazmur 89 ayat yang ke-49 berkata, apakah manusia terus hidup dan tidak akan melihat kematian? Apakah terus hidup dan tidak melihat kematian? Akankah dia membebaskan jiwanya dari kuasa alam maut? Selah. Saya ingin sampaikan kepada saudara, jangan takut ketika kematian itu datang. Sebab kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Di dalam Kristus, kematian di bumi adalah permulaan yang baru bagi kita. Memulai kehidupan yang kekal bersama dengan Dia, bersama dengan Kristus di surga selama-lamanya. Kalau di bumi itu kehidupan yang sangat singkat seperti uap, seperti rumput yang segar tapi kemudian layu. Ya, sangat sebentar, sangat singkat. Tetapi kehidupan bersama dengan Tuhan adalah kehidupan kekal selama-lamanya. Jika kemah tabernakel di bumi ini dibongkar, firman Tuhan berkata bahwa Elohim telah menyediakan sebuah rumah yang kekal di surga yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Jadi rumah yang baru itu dibangun oleh tangannya Tuhan di surga, di rumah yang kekal. Kematian itu adalah waktu untuk kita tinggal bersama dengan Yesus selama-lamanya. Siapa yang tidak senang tinggal bersama dengan Yesus selama-lamanya? Kematian bukanlah sesuatu yang mengerikan atau sesuatu yang perlu kita takuti. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku, dikatakan oleh Tuhan Yesus, ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, jika memang di sana tidak ada tempat tinggal, tentu Yesus akan mengatakannya kepadamu, kepada kita. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, kata Yesus. Dan jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi kematian adalah tempat untuk kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kematian itu menjadi pintu gerbang bahagia. Manusia selama di bumi ingin bahagia, menikah untuk bahagia, bekerja untuk bahagia, melakukan segala sesuatu tujuannya untuk bahagia. Ternyata kematian itu menjadi pintu gerbang bahagia. Semua yang baik, semua yang indah, semua yang ada di dalam surga itu tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada sakit penyakit. Di surga nggak ada loh. Ketakutan nggak ada, kelemahan tubuh nggak ada. Yang ada adalah semua yang baik, yang indah, yang luar biasa, yang wow, kita mungkin nggak bisa mengatakannya. Dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 berkata, Elohim akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Tidak ada lagi kematian, juga perkabungan dan ratap tangis. Bahkan tidak ada lagi rasa sakit. Sebab segala yang terdahulu itu telah berlalu. Udah gak sakit lagi. Jadi ketika meninggalkan dunia ini, mungkin sebelumnya dia terpapar, dia terbaring sakit. Tapi ketika dia meninggal, dia pulang dengan kesembuhan. Dia tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di sorga. Kematian adalah waktunya untuk beristirahat. Jangan takut mati. Kematian adalah beristirahat dari jerih lelah. Jangan sedih bila kematian itu datang. Jangan sedih seperti orang yang tidak punya Tuhan. Jangan berlarut-larut dalam duka cita. Dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 13 berkata, Aku mendengar suatu suara dari surga. Bukan dari tempat lain, tapi dari surga. Karena kita warga surga dan kita akan pulang ke surga. Jadi suara dari surga berkata,
Tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benar kata Roh, supaya mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan-perbuatan mereka menyertai mereka. Senang sekali bisa istirahat. Biasanya seseorang bekerja 8 jam, mungkin dia bisa lembur sepanjang hari di luar rumah untuk bekerja, tapi ketika pulang ke rumah waktunya untuk istirahat, dan itu adalah saat-saat yang sangat menyenangkan. Jadi waktu kita meninggalkan dunia ini, itu adalah saat-saat yang paling menyenangkan, kita bisa istirahat. Kematian adalah babak baru. Kematian adalah permulaan sebuah kehidupan yang kekal, yang mulia, yang indah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Semua yang fana, semua yang sementara, semua yang semu, itu sudah diganti dengan semua yang kekal yang ada di surga. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 9-10 berkata, Dia yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan. Dan sekarang telah dinyatakan di dalam diri Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menghapuskan kematian kekal dan mendatangkan kehidupan kekal oleh Injil. Jadi apa yang dijanjikan Yesus kepada orang-orang yang percaya ketika bukan hanya di bumi ini saja, tapi ketika meninggalkan dunia ini. Apa yang dijanjikan oleh Yesus kepada orang-orang yang percaya ketika kematian itu datang? Ketika kita memiliki Yesus, maka Dia akan memberikan kepada kita sesuatu yang baik, yang terbaik, bahkan yang lebih baik daripada apa yang diberikan oleh dunia. Mengapa demikian? Karena kita percaya kepadanya. Sebelum kita menginginkan, sebelum kita memikirkannya, Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik, yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada 5 hal yang baik di dalam anugerah Tuhan. Ketika kita alami kematian dan pulang ke surga, kita mendapatkan hal-hal yang lebih baik ini. Apakah itu? Yang pertama adalah better body, tubuh yang lebih baik. Mengapa tubuh yang lebih baik? Karena tubuh ini tubuh yang tidak bisa sakit lagi. Tubuh yang nggak bisa capek, tubuh yang nggak bisa letih, tubuh yang nggak bisa menua, tidak bisa menjadi tua. Ini adalah tubuh kemuliaan, tubuh yang kekal. Dan ketika kita adalah warga surga, maka Dia Tuhan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuh kemuliaannya sesuai dengan pekerjaannya yang sanggup menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tubuh kita diubahkan dan kita memiliki tubuh yang lebih baik. Apa yang kita miliki lagi? Kita memiliki better home, rumah yang lebih baik. Dikatakan mansion, bukan cuma sekedar istana, tapi mansion, heaven, rumah. Saudara dan saya ketika percaya kepada Tuhan, kita memiliki 3 rumah. Rumah jasmani di bumi, dan kita juga punya rumah rohani, yaitu gereja, tempat kita bertumbuh, berfellowship bersama dengan orang percaya yang lain. Dan kita juga punya rumah kekal, yaitu surga. Di bumi kita tinggal, kita bergereja, dan nanti kalau kita pulang, kita akan tinggal bersama dengan Tuhan di surga. Yesus menyediakan tempat bagi kita. Yesus akan datang kembali dan Dia berjanji untuk membawa kita ke sana supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus buat kita. Dia membangun rumah dengan tangannya, bukan dengan tangan manusia. Yang ketiga, apa yang kita dapatkan yang lebih baik dari Tuhan? Better fellowship. Fellowship yang lebih baik. Satu persekutuan yang dengan Tuhan. Mungkin di bumi kita bersekutu dengan Tuhan, kita bisa. Tapi karena kita nggak melihat Tuhan, jadi seakan-akan Tuhan itu nggak ada. Seringkali kita merasakan Tuhan ini ada nggak ya? Hadirat Tuhan kadang terasa, kadang nggak terasa. Kadang kita mungkin percaya ada penyertaan Tuhan, kadang-kadang mungkin karena sumpek, karena tekanan, masalah, dan banyak hal yang membuat kita tertekan, depresi. Kemudian kita berpikir Tuhan itu nggak ada. Ketika seseorang dipanggil pulang ke surga, alami yang namanya fellowship, hubungan yang lebih baik lagi dengan Yesus, berhadapan muka dengan muka seperti yang dialami oleh Musa ketika dia memimpin bangsa Israel. Mengenal dan dikenal dengan sempurna di dalam Yesus. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 12 berkata begini,
Sekarang kita melihat melalui cermin yang kabur, tetapi kelak suatu saat kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi kelak aku akan mengenal dengan sempurna, bahkan seperti aku telah dikenal sepenuhnya. Fellowship yang lebih baik. Yang keempat, better inheritance, warisan yang lebih baik. Warisan di bumi, harta di bumi bisa hilang, dirusak oleh karat, bisa dirusak oleh ngengat, bisa habis. Warisan di bumi bisa lenyap, tetapi warisan di surga, warisan yang tidak usang, warisan yang tidak lapuk, warisan yang tidak bisa rusak, warisan yang kekal yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Efesus 1 ayat yang ke-11 sampai 12 berkata, di dalam Kristus kita juga telah ditentukan untuk mendapat warisan sesuai dengan rencana Elohim yang mengerjakan segala sesuatu menurut rancangan kehendaknya, supaya kita yang telah menaruh harapan di dalam Kristus dapat menjadi pujian bagi kemuliaannya. Yang kelima, apa yang kita dapatkan yang lebih baik dari Tuhan Yesus? Better life, kehidupan yang lebih baik. Ketika kemah tabernakel di bumi ini, rumah sementara tubuh kita yang sekarang ini dibongkar, kata firman Tuhan, dibongkar. Tuhan menyediakan rumah kekal di surga yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Artinya apa? Kehidupan yang kekal, bukan kehidupan yang sementara. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak alami kematian kekal. Tidak dikatakan tidak binasa. Ketika engkau percaya kepada Yesus Tuhan, engkau tidak alami kebinasaan. Tidak binasa, tidak punah, tidak hilang. Tetapi engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Bersyukurlah jika saudaraku engkau bisa memiliki Yesus. Sebab ketika kita sudah memiliki Yesus, maka kita memiliki kasih-Nya, kita memiliki anugerah-Nya, dan kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sudah memenangkan pertandingan atas kematian. Yesus yang sanggup juga memenangkan kehidupan kita dalam pertandingan menghadapi kematian. Ya, Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, Yesus sudah mengalahkan alam maut, dan Yesus sudah naik ke surga, dia bertahta di dalam kemuliaannya, dan Yesus karena dia berasal dari surga, dia pemilik surga, dia menjadikan setiap saudara yang percaya kepadanya menjadi warga surga, dan kita dibawa pulang ke surga. Itu adalah kepastian, itu adalah keselamatan yang kekal. Jadi saudara, ketika kematian itu datang, jangan takut, jangan susah, jangan sedih seperti orang yang gak punya Tuhan, seperti orang yang gak punya pengharapan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah Dia Tuhan yang mengasihi saudara. Katakan amin. Di dalam Kristus kita memiliki jalan menuju Bapa. Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah kehidupan. Dan kita pasti sampai kepada Bapa. Dan Tuhan Yesus, Dia pasti menggenapi janjinya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Di dalam kehendaknya, di dalam rencananya. Ketika kita hidup, janjinya digenapi. Ketika kita mati nanti meninggalkan dunia, janjinya juga digenapi. Better body, better home, better inheritance, better fellowship, better life. Kehidupan yang lebih baik yang kita dapatkan. Karena itu janjinya Tuhan dalam kehidupan kita yang percaya. Di dalam Kristus kita memiliki jaminan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jaminan apa itu? Jaminan keselamatan kekal. Pertanyaannya adalah, sudahkah engkau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamatmu secara pribadi? Bukan karena engkau beragama Kristen, tapi karena engkau percaya Dia secara pribadi, Dia Tuhan. Dia juru selamatmu. Dia sanggup menyelamatkanmu dan Dia berdaulat dalam kehidupanmu. Apakah engkau sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamatmu secara pribadi? Dia bukan hanya sanggup membawamu ke surga, menyelamatkan hidupmu, tapi Dia juga sanggup melindungi, menolong, menyelamatkan, menyembuhkan ketika engkau berada di dunia ini. Yesus adalah solusi dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Jika saudara belum mengalami itu, saya mengajak saudara malam hari ini untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhanmu, Yesus adalah juru selamatmu secara pribadi. Kita akan naikkan pujian, kita akan menikmati hadirat Tuhan, kita akan percaya kepada Tuhan, kita akan
menyembah Dia, kita akan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Yesus. Genap hatimu, naikkan pujian ini bersama-sama dengan saya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Engkau Bapa yang baik, Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mengasihi kami, Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Kami aman di dalam anugerah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Engkau juru selamat kami. Engkau yang menolong kami ketika kami takut. Engkau yang menolong kami untuk kami percaya kepadamu. Ketika kami gelisah, ketika kami putus asa, ketika kami khawatir Tuhan. Engkau Tuhan yang memedulikan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menopang kami, sehingga kami tidak akan goyah. Karena Engkau Tuhan yang memegang tangan kami. Engkau yang menguatkan kaki kami. Engkau yang membuat kami bisa hidup hari ini. Hidup di dalam perkenanan-Mu. Hidup di dalam anugerah-Mu. Engkau berjanji dan Engkau menggenapi janji-Mu itu. Ketika kami hidup di bumi ini, kami percaya kepada-Mu. Bahkan ketika kami meninggalkan dunia ini Tuhan, Engkau memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap kami yang percaya. Engkau Tuhan yang menunjukkan jalan, yang menjadi jalan untuk kami sampai kepada Bapa, sampai ke surga. Engkau Tuhan yang menunjukkan jalan, yang menjadi jalan bagi kami untuk sampai kepada Elohim, kepada Yahweh, Bapa kami. Engkau menjadi jaminan buat kami, dan Engkau menjanjikan janji-Mu itu digenapi dalam kehidupan kami. Sempurna, segera. Dan kami bersyukur Engkau sudah melakukannya di kayu salib. Kami bersyukur untuk karya-Mu di kayu salib. Engkau mati supaya kami hidup kekal. Engkau menanggung semua dosa kami, Engkau mengampuni kami, Engkau menebus kehidupan kami. Supaya kami memiliki kehidupan kekal, kehidupan yang baru, kami menjadi warga surga. Terima kasih Tuhan, semua karena salib-Mu, semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Percaya, angkat tanganmu, katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Mari angkat tanganmu, kita berdoa bersama-sama. Roh Kudus, tolong kami. Kami percaya kami sudah dengar kabar baik. Di dalam Engkau kami hidup, di dalam Engkau kami bergerak. Dan ketika waktunya kami pulang ke surga meninggalkan dunia ini, kami percaya Tuhan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik kepada setiap kami. Kami tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menebus kami. Kami tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang sudah menyediakan rumah yang lebih baik, yang menyediakan kehidupan kekal buat setiap kami yang percaya kepadanya. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang-orang yang mengikuti tayangan ini, yang melihat, yang ikut bersama-sama di dalam PPKM, pujian, penyembahan, kesembuhan, mujizat. Tuhan, tolong mereka yang belum percaya kepadamu, biarlah mereka ditarik oleh anugerah-Mu. Roh Kudus, tolong mereka untuk mereka mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka percaya bahwa dosa-dosa mereka sudah diampuni, mereka ditebus, mereka dijadikan warga surga, mereka dijadikan anak Bapa Yahweh, dijadikan anak Elohim yang sangat dicintai. Aku berdoa, biarlah karya keselamatan, bukan hanya kesembuhan, bukan hanya mujizat, tapi karya keselamatan di dalam Yesus Kristus sampai kepada setiap orang yang menyaksikan tayangan PPKM malam hari ini. Tuhan Yesus, biarlah kami semua alami mujizat-Mu, alami kesembuhan, alami keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Masih ada Tuhan, masih ada pertolongan, masih ada pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Percaya doa kita dijawab, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Alamilah mujizat Tuhan di rumahmu, masih ada mujizat di rumahmu. There is miracle in your house. Jadilah langganan mujizat, dan kita percaya kasih penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita.
Sampai jumpa dalam tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.